waktunya. Sekarang saatnya bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kami semua orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang manis yang memenuhi ruangan ini Tuhan, terlebih lagi ruangan hati kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu, melompat bagi nama-Mu, memuji Tuhan bagi nama-Mu. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom sekali lagi teman-teman. Saya rindu teman-teman untuk berikan tos kiri kanannya. Tuhan Yesus terbaik, amin. Musik.
luar biasa nih teman-teman. Oke, kita menyanyikan satu lagu nih, sebab Tuhan baik. Kita rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Kita mau nyatakan rasa syukur kita bagi Allah kita. Sungguhnya bersyukur dan berpujian, bersungkai hadiratnya, nyanyi bersamakan agung namanya, puji yang dirasakan kembali, pusing dan bahagia, semua makhluk di bumi sudah dengan segala hati dan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya mau dengar suaranya. Yesus Kristus layak kita, amin. Yesus Kristus adalah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian dirasakan pusing dan bahagia, semua makhluk di bumi surga dengan hati dan berpujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidup kita semuanya oleh karena Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, Engkau
sebab janjimu itu adalah iya dan amin. Dan untuk itu Tuhan, biarlah iman percaya kami ini tidak akan tergoyahkan, meskipun kami tahu dunia berusaha untuk menggoyahkan iman kami, tetapi bersama dengan Engkau, kami anak-anakmu akan kuat sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu. Engkau sampaikan kepada anak-anakmu yang di tempat ini, dan kita yang menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom anak-anak semua. Shalom. Oh, ya. Ada anakku, ada cucuku, ada adikku. Baik, pada siang hari ini, pada kedua ini saya akan sampaikan khotbah dengan judul yang sama, yaitu sepakat. Ya, sepakat. Sepakat itu bisa berarti apa? Deal. Sepakat itu bisa berarti ya setuju. Sepakat bisa berarti seia sekata. Pada apa? Kepada sesuatu yang pernah dibicarakan sebelumnya. Oh yes, sepakat. Oke, deal. Seperti itu. Nah, untuk itu langsung saja. Saya mulai dengan satu ayat yang sama dengan tadi pagi, yaitu saya pinjam ayat dari satu ayat kitab Amos yang saya coba keluar dari perikopnya, yaitu Amos 3 ayat 3. Ya. Saya baca begini. Apakah dua orang akan berjalan bersama-sama kecuali jika mereka telah bersepakat? Ya. Ini Nabi Amos ini adalah nabi yang agak unik. Dia punya latar belakang sebagai gembala domba, ya, gembala kambing domba, tapi dipakai Tuhan untuk bernubuat bagi bangsa Israel pada waktu itu, gitu ya. Ini merupakan Amos ini menyampaikan suatu pertanyaan, tapi pertanyaan retorika, gitu. Pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu jawaban. Kenapa? Karena jawabannya sudah di situ sebenarnya, gitu. Jawabannya sudah di situ. Karena dia kan bertanya gini, apakah ada dua orang yang bisa berjalan bersama kalau mereka tidak sepakat? Tentunya itu tidak tahu jawabannya. Jawabannya apa? Tidak. Orang tidak akan mungkin bisa jalan bersama satu tujuan dengan akrab, dengan apa namanya ya, akrab gitu. Kalau sebelumnya tidak bersepakat lebih dulu gitu. Sehingga karena dia sudah bersepakat, sehingga bisa berjalan bersama-sama dengan akrab satu tujuan, dan dia akan sampai tujuan dengan bersama-sama juga karena mereka sudah sepakat gitu. Nah, siang saya sampaikan begini, bahwa dalam hidup kita kata sepakat itu sangat besar maknanya. Kenapa? Karena di dalam kesepakatan itu ada kekuatan yang membawa dampak besar. Dalam kesepakatan ada kekuatan yang membawa dampak besar, yang pertama itu. Yang kedua, karena dalam kesepakatan itu menarik perhatian Tuhan, sehingga Tuhan tertarik pada suatu kesepakatan itu, dan bahkan Tuhan bertindak oleh karena kesepakatan yang terjadi itu. Entah itu kesepakatan yang baik, entah itu kesepakatan yang jahat atau tidak baik, sama. Tuhan sangat tertarik dengan kesepakatan. Saya beri contoh. Kita akan melihat contoh-contoh aja ya. Saya berikan contoh bahwa Tuhan itu tertarik pada suatu kesepakatan, baik itu kesepakatan jahat maupun kesepakatan yang baik. Kita lihat dulu suatu bahwa kesepakatan yang jahat Tuhan juga tertarik dan bertindak. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 11 ayat 4. Ya, saya baca pelan-pelan ya. Gini.
juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kita tahu itu cerita tentang bangsa mana? Bangsa Babel. Ini cerita tentang bangsa Babel, bahwa penduduk Babel mereka bersepakat. Mendingan daripada seremonial yang sini semua. Sini aja, sini tengah-tengah sini. Penduduk Babel ini mereka bersepakat untuk membangun menara yang tingginya sampai ke langit. Artinya apa itu? Itu bermakna bahwa itu adalah dia membangun suatu simbol kemegahan. Kemegahan untuk siapa? Kemegahan untuk bangsa mereka. Menara yang menjadi kebanggaan mereka. Dan itu menjadi berhala mereka. Mereka sepakat, yuk kita bangun menara yuk yang tingginya sampai sana. Biar apa? Biar orang-orang lihat bahwa kita ini bangsa yang besar. Kita bisa bangga. Kita ini orang-orang hebat. Supaya kita tetap bersatu. Kita semakin besar dan terseret-seret seperti itu. Ya. Nah, dan ini menjadi suatu kesombongan di mata Tuhan, dan itu menjadi suatu kejahatan di mata Tuhan. Suatu kejahatan di mata Tuhan. Ini juga kita berhati-hati begini, ya anak-anakku ya. Kita kan pelayanan Tuhan, pelayanan Tuhan yang kita bekerja untuk Tuhan. Ya. Ketika kita menjangkau jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa, kita jangkau, ya. Motivasi kita jangan sampai salah seperti mereka. Yang saya ambil motivasinya ada ya. Jangan sampai kita menjangkau jiwa-jiwa, dibawa ke gereja dengan satu motivasi, wah nanti supaya gereja kita menjadi besar, supaya nanti gereja kita banyak, jumlahnya menjadi banyak, lalu hamba Tuhannya menjadi bangga. Tolong sampai ke cucu saya itu. Lalu hamba Tuhan menjadi bangga. Oh, luar biasa. Apalagi karena jumlahnya banyak, terus nama gerejanya terkenal, ya. Terus hamba Tuhannya dihormati, dihargai, wow, langsung bangga. Hati-hati. Di mata Tuhan itu sama kayak mereka membangun menara untuk kebanggaan diri. Padahal kita nggak salah. Menjangkau jiwa-jiwa untuk membesarkan gereja itu nggak salah. Itu harus menangkan jiwa-jiwa. Tapi kalau motivasinya salah, untuk membanggakan diri seperti mereka itu tadi, membangun untuk kebanggaan supaya orang melihat kita bahwa kita ini orang yang besar, salah. Ya, jadi kita anak Tuhan, motivasi kita dan melayani Tuhan, kalau ada kesempatan menjangkau jiwa, membawa jiwa-jiwa, motivasinya jangan salah, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin ya, amin ya. Harus itu, tidak boleh. Nah, lalu apa yang terjadi? Lalu apa terjadi? Ayat yang kelima. Ayat yang kelima dari Kejadian 11 tadi. Lalu turunlah Tuhan. Nah, saya gajiin garis merah ini. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia tadi. Nah, tadi saya katakan, suatu kesepakatan itu menarik perhatian Tuhan. Ketika bangsa Babel dan orang Babel itu bersepakat untuk membangun sesuatu yang membuat mereka membanggakan mereka, dalam kesepakatan itu Tuhan bergerak. Ada apa ini ya? Ada apa ini? Seperti itu. Tuhan melihat, Tuhan turun melihat apa yang sedang mereka kerjakan, apa yang mereka kerjakan, hal baik atau hal yang tidak baik. Tuhan lihat,
dan berfirmanlah, dan ia berfirman, Tuhan berfirman. Ketika Tuhan melihat apa yang dikerjakan oleh orang-orang Babel tadi, lalu Tuhan berfirman, mereka ini bangsa yang dengan satu bangsa, dengan satu bangsa untuk semua. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, perhatian baik-baik. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi saya katakan, di dalam satu kesepakatan itu ada kekuatan besar. Ya, entah itu dalam kejahatan, entah dalam kebaikan. Ini mereka bersepakat, sepakat membangun sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan Tuhan berkata, bahwa mulai sekarang ini di dalam kesepakatan mereka itu tidak ada yang tidak dapat terlaksana rencananya. Wow. Artinya kalau Tuhan tidak melihat, itu akan jadi. Dia akan membuat menara yang tinggi sampai ke langit, akan terjadi. Nggak tahu dengan teknologi apa dulu. Ya, kita juga nggak tahu teknologi yang sekarang ada di piramid. Nanti kita nggak tahu. Ribuan tahun yang lalu bisa seperti itu. Ini juga begitu. Tuhan sendiri yang ngomong bahwa dalam kesepakatan itu ada kuasa yang besar sehingga membuat seseorang, satu kelompok bisa melakukan hal-hal yang besar. Sekali lagi, baik dalam hal jahat maupun dalam hal yang baik. Nah, coba sekarang kita melihat ketika Tuhan tertarik dengan kesepakatan mereka, Tuhan turun dan melihat mereka, apa yang mereka kerjakan. Wow, mereka sedang membangun untuk berhala, untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kebanggaan mereka, untuk semua mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mari kita lihat apa reaksi Tuhan ketika mereka melihat kesepakatan jahat manusia itu. Ayat 7. Ayat 7. Baiklah kita turun. Kita itu Tuhan ini. Baiklah kita turun dan mengacau balukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Nah, di sini kita melihat ya, bahwa kesepakatan yang jahat menarik perhatian Tuhan, membuat Tuhan bertindak, tetapi juga bertindak untuk yang negatif. Persepakatan yang negatif, persepakatan yang jahat akan menimbulkan atau membawa yang namanya kegagalan dan kehancuran. Mereka gagal, Tuhan gagalin, kacau balau semua bahasanya, sehingga seseorang tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, kalau mereka nggak bisa berkomunikasi, bagaimana melanjutkan pekerjaan? Nggak bisa, gagal total. Jadi yang pertama, kita melihat bahwa kesombongan itu adalah awal dari kejahatan. Saya kutip dalam kitab Amsal ya, kitab Amsal mengatakan, kecongkakan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi yang pertama kita lihat kesepakatan yang jahat, kesepakatan yang menyombong, yang membuat dirinya menjadi besar, menjadi sombong, itu menjadikan dirinya menjadi kebanggaan yang menyombongkan diri. Tuhan gagal. Tuhan akan gagal. Yang kedua, sekali lagi bahwa motivasi kita dalam lain itu harus benar. Semua untuk melihat Tuhan, maka Tuhan akan bekerja nanti kita lihat. Dalam perjanjian baru juga ada kisah yang sangat populer. Kisah yang sangat populer, tetapi berakhir sangat-sangat mengenaskan, ya. Yaitu kisah suami istri yang namanya siapa? Ananias dan siapa istrinya? Sapphira, ya. Baru baca firman kan? Baca kan?
Kisah suami istri Ananias dan Safira itu suatu kisah populer yang mengenaskan. Apa sih yang terjadi di sana? Begini, pada waktu itu dalam gereja mula-mula ada suatu bangunan rohani, ada satu tempat yang ada bangunan rohani. Dan bangunan rohani itu orang-orang banyak yang tersentuh hatinya gitu ya, untuk membagikan harta miliknya, yang jual tanah terus dibagi-bagikan untuk kepentingan bersama, sehingga yang kelebihan tidak kelebihan, yang kaya kelebihan, yang kekurangan juga tidak kekurangan gitu, sehingga bisa merata. Nah, si Ananias dan Safira ini melihat itu, wow, keren juga ya. Jadi orang tahu bahwa ini adalah orang-orang yang murah hati. Lalu mereka sepakat, suami istri sepakat untuk menjual tanahnya juga, untuk dipersembahkan kepada hamba-hamba Tuhan, untuk dibawa kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka sepakat untuk menjual tanahnya. Tetapi mereka juga sepakat untuk berbohong, gitu. Mereka sepakat untuk berbohong akan hasil jual tanahnya itu, gitu. Misalkan kita jual tanah yuk, kita bersama kepada Tuhan, biar nanti kita dikenal sama seperti mereka itu. Bahwa kita dikenal sebagai orang-orang yang murah hati. Tapi nanti jangan semuanya ya. Nanti kalau laku 10 juta, kita bawa 5 juta, bilang kalau itu lakunya 5 juta gitu. Mereka sepakat dengan hal yang baik sebenarnya. Untuk apa? Untuk berkati orang-orang saudara-saudaranya. Tetapi mereka juga punya kesepakatan yang jahat. Apa itu? Kita lihat. Kesepakatan yang tidak benar gitu. Dan apa yang terjadi ketika Ananias membawa hasil penjualan itu bilang begini, Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis dan mendustai Roh Kudus? Lalu Ananias terbang mati. Ya, ceritanya gitu kan? Kalau kalian yang sudah baca apa itu? Lalu datang istrinya yang bohong juga, tetapi terus benar nih, hasil jualannya cuma segini. Iya. Lalu apa terus? Kisah Rasul 5 ayat 9 sampai 10. Kisah Rasul 9 Kisah Rasul 5 ayat 9 sampai 10. Nah, kata Petrus begini. Ini istrinya, ketika istrinya datang waktu Ananias bohong, Ananias mati. Istrinya datang lagi, bohong lagi. Dan apa yang terjadi? Mengapa kamu berdua sepakat? Sepakat kan? Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Ini ternyata suatu kesepakatan yang sebenarnya tadi itu baik, tapi motivasinya nggak baik, dan itu jahat di mata Tuhan. Karena itu dianggap jahat di mata Tuhan, maka kesepakatan itu menimbulkan kemarahan Tuhan dan menghasilkan suatu kematian dan kehancuran juga, menghasilkan kejatuhan, kehancuran, kematian. Nah, untuk itu kita juga begitu, anak-anak semuanya. Motivasi kita dalam melayani Tuhan harus selalu benar, seperti tadi saya katakan tadi. Motivasi kita melayani Tuhan, motivasi kita kalau kita diberi kesempatan untuk memberi, entah itu memberikan perpuluhan, entah kita memberikan suatu persembahan khusus, kita harus dengan motivasi yang murni. Jangan sampai kita salah motivasi seperti Ananias Safira tadi. Apa itu? Dia ingin dipuji,
Memberinya sih bagus, tapi ingin dipuji, terus berbohong, membohongi Roh Kudus lagi, sepakat lagi. Hasilnya ada kehancuran. Jadi anak-anak semua di sini, ketika nanti kalian diberi kesempatan memberi, kalian diberkati, mungkin memberi banyak seperti itu, tetaplah murni hatimu, memberi bagi kemuliaan nama Tuhan, memberi dengan hati yang murni dan sama sekali bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama demi nama Tuhan dipermuliakan. Amin ya haleluya. Itu yang kedua. Jadi saya lihat bahwa kesepakatan yang negatif Tuhan tertarik juga, tetapi menghasilkan sesuatu yang negatif, kehancuran. Kesepakatan jahat menghasilkan kehancuran. Nah, sekarang kita lihat contoh kesepakatan yang baik dan apa akibatnya. Ini 1 sampai 14. Ini panjang, nanti saya baca lompat aja. 1 sampai 14 ayat 1 dulu. 1 sampai 14 ayat 1. Nah, saya baca ya, kalian memperhatikan itu. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di seberang sebelah sana." Tetapi tidak diketahukan hal itu kepada ayahnya. Ayat 7. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, Yonatan, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Jadi diawali dari 2 orang yang takut akan Tuhan. Paling tidak tuanya, Yonatannya adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau bapaknya Saul jatuh, tidak takut akan Tuhan akhirnya. Tapi Yonatan ini adalah anak yang takut akan Tuhan. Diawali dengan 2 orang, yaitu Yonatan dan pembawa senjatanya, bujangnya gitu. Mereka sepakat untuk apa? Bukan main-main, untuk menghadapi pasukan musuh. Pada saat itu, ceritanya gini, pada saat itu umat Israel itu sedang takut gitu. Mereka ngumpet. Musuh itu ada di atas, orang Filistin itu ada di atas. Orang Filistin itu ada di atas, lalu ada pengawal-pengawalnya, mengawal rombongan orang Filistin itu. Nah, Yonatan yang di bawah dan membawa bujangnya dan orang-orang Israel, diam-diam Yonatan keluar, mengajak bujangnya, "Yuk, kita datengin." Tapi tentunya terlebih dahulu dia tanya sama Tuhan. Karena kalau kalian baca nanti dikatakan bahwa nanti kalau Tuhan bilang gini, itu artinya bahwa Tuhan sudah menyerahkan mereka kepada kita maju. Kalau enggak, jangan. Artinya Yonatan sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tanya sama Tuhan dan mereka sepakat untuk maju mendatangi pasukan itu. Lalu ayat 14. Kita akan melihat dari kesepakatan kedua orang tadi apa yang Tuhan kerjakan. Ayat 14. Ketika mereka berdua sepakat maju, apa yang terjadi? Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan membawa senjata itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Kita lihat dari 2 orang yang sepakat ini dalam Tuhan ini, mereka mengalahkan 20 pasukan pengawal. Wow. Kalian tahu, pasukan pengawal itu bukan pasukan yang biasa-biasa, tapi pasukan pilihan. Seperti kita ada Paspampres. Mereka bukan pasukan sembarangan itu, pasukan pilihan itu untuk mengamankan presiden. Nah, ini ada pasukan pengawal, ini orang pilihan yang ada di paling depan. Ternyata 20 orang itu dikalahkan oleh hanya 1 orang, Yonatan dan bujang pembawa pedang. Mereka dikalahkan. Kenapa? Karena ada kesepakatan yang baik dalam Tuhan itu.
Tuhan tertarik dan Tuhan bertindak. Lalu pasukan yang kalah itu bukan hanya pasukan pengawal yang 20 itu saja, tapi ada yang lebih luar biasa lagi. Apa itu? Ayat 15. Ayat 15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang daripada Allah. Wow, luar biasa ya. Mereka dua orang yang sepakat tadi, sudah membuat Allah turun tangan, membuat kuasa Allah turun, menggentarkan musuh dan memberi kemenangan. Wah, ini luar biasa. Saya membayangin gara-gara dua orang yang sepakat dalam Tuhan, Tuhan turun tangan, memberi kemenangan. Bukan hanya memberi kemenangan, tetapi hadirat Allah turun di antara musuh itu, sehingga mereka merasa ketakutan, kegentaran akan Tuhan meliputi mereka. Ketakutan meliputi mereka. Apa yang terjadi? Mereka saling bunuh. Temannya jadi bunuh-bunuhan. Sehingga yang terjadi apa? Kemenangan besar terjadi hanya oleh karena seorang Yonatan yang bersepakat di dalam Tuhan dengan bujangnya untuk bersama-sama menjalankan apa yang Tuhan tujukan, apa yang Tuhan menjalankan petunjuk Tuhan lah itu. Mereka menang. Dan ayat 23, demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai ke Amen. Nah, sekali kita lihat bahwa sepakatan dua orang ini membuat Tuhan bekerja. Tuhan memberikan kemenangan, dan Tuhan memberikan membuat dua orang ini menjadi penyelamat seluruh pasukan Israel pada waktu itu. Karena dua orang itu luar biasa. Tadi pagi juga saya sebutkan bahwa dua orang atau tiga orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan hadir, kuasa Tuhan hadir. Tuhan memberikan iman kepada kita, Tuhan memberikan hikmah kepada kita, Tuhan memberikan pengurapan kepada kita yang membuat kita akan menang terhadap apapun persoalan yang ada di depan kita. Persoalan-persoalan yang akan mengalahkan kita secara rohani, kita akan bisa mengalahkan semuanya itu oleh karena kita sepakat bersama-sama dalam Tuhan, dan Tuhan yang akan bekerja melalui kita semua. Amin, haleluya. Amin. Jadi kita di sini melihat sekali lagi bahwa kesepakatan itu di dalam hidup kita itu sangat-sangat berperan, sangat-sangat berperan. Jadi mulai sekarang bersepakatlah, jalankan persepakatan yang baik. Persepakatan antara siapa? Tadi pagi saya sarankan persepakatan dengan Tuhan. Bersepakatlah dengan Tuhan, hidup dalam firman-Nya. Bersepakatlah dengan orang tuamu untuk menuruti, karena firman-Nya mengatakan, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, karena haruslah demikian jika ingin panjang umurmu dan baik hidupmu di bumi. Kesepakatan untuk menghormati orang tua itu akan membawa kalian panjang umur dan hidupmu akan baik di bumi. Gitu ya. Jangan ada yang membantah ya, jangan ada yang berani orang tua ya. Jadi karena kita sudah tahu, maka kita hati-hati membangun kesepakatan. Bagi yang sedang pacaran, bagi sedang pacaran, bangunlah kesepakatan yang baik. Kita pacaran ya, tetapi kita sepakat kita berpacaran dengan
dengan cara-cara orang anak Tuhan bersepakat dengan menjaga kekudusan, bersepakat bahwa ini pacaran ini bukan sekedar main-main, tetapi kita serius, saling menghormati, saling menghargai. Bagi yang masih SMP, masih SMA, sepakat jangan pacaran dulu. Karena orang tua bilang masih kecilmu, jangan pacaran dulu. Ya, sepakat Pak, mau sekolah dulu. Nanti udah lulus SMA, ya boleh Pak. Punya teman-teman yang dekat boleh Pak. Tetapi itu harus punya sepakat yang baik. Jangan pernah karena bersepakat dalam hal yang negatif. Jangan pernah. Karena apa? Karena nanti kalian akan menuai hal yang negatif juga. Karena dari kita lihat kesepakatan yang baik, Tuhan tertarik. Kesepakatan yang jahat, Tuhan tertarik. Tapi hasilnya berbeda. Kesepakatan yang baik, Tuhan akan memberkati, menghasilkan yang baik. Tapi dalam kesepakatan yang jahat, Tuhan turun tangan mengacau barangnya. Kalian pasti ingin memiliki kehidupan masa depan yang sangat baik, kan? Betul? Iya Pak. Maksud ingin menjadi anak ganteng nggak ada gitu. Kalau kalian menginginkan memiliki masa depan yang sangat-sangat baik, itu tadi belajarlah terus membangun kesepakatan yang baik-baik kalian di dalam keluarga, di dalam studi kalian, di dalam pekerjaan kalian. Bersepakatlah dengan teman-teman kalian, dengan orang tua kalian, dengan saudara seiman kita, bersepakat dalam hal yang baik untuk mendatangkan hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan akan turun tangan, kuasa Tuhan akan turun tangan, akan menolong kalian semua. Hidup kalian nanti seperti pagi saya sampaikan, maka hidup kalian akan dipenuhi dengan harmoni, kesejahteraan, dan hari depan yang pasti akan menjadi kalian semua. Amin. Ya, sampai di sini saja. Tuhan Yesus berkati. Saya undang untuk petugas perjalanan masuk ke depan. 2 orang, 3 orang. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sederhana dan singkat pada siang hari ini. Mengingatkan kepada setiap kami secara khusus Tuhan-Mu yang masih muda di tempat ini Tuhan, supaya setiap kami boleh berhati-hati dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak boleh membangun suatu kesepakatan yang negatif, tetapi kami mau belajar terus untuk membangun suatu kesepakatan yang semuanya untuk kebaikan. Karena kami tahu di dalam kesepakatan itu Engkau melihat dan Engkau akan bertindak. Dan kami mau anak-anak muda tempat ini memiliki kesepakatan yang baik, suatu rencana yang baik. Maka Engkau akan turun tangan dan akan menolong mereka untuk menjadikan semua yang disepakati itu akan menjadi nyata, dan seluruh anak-anak muda tempat ini memiliki hari depan yang penuh dengan pengharapan karena mereka adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapak. Setelah kami akan melakukan perjamuan kudus, Engkau yang memberkati roti dan anggur yang ada, dan Engkau yang telah melayakan setiap anak-anak-Mu yang akan perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kita berdoa. Amin. Silakan dibagi.
roti karena kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencacahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bagi kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyerahkan tubuhnya untuk dipecah-pecahkan, untuk disiksa, sehingga tercapik-capik tubuhnya oleh karena cintanya kepada kita, maka kita dengan iman kita akan makan roti ini dan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Karena cawan, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita semua yang ada di tempat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya di kayu salib, dan melalui iman kita maka darah Tuhan menyucikan dosa-dosa kita. Dan melalui cawan ini, melalui minum anggur dan cawan dalam kita ini, kita diingatkan begitu besar kasih Tuhan kepada kita semua. Untuk kita minum anggur ini dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur kepada Dia. Sehingga Kau tebus kami dengan darah-Mu sendiri. Untuk itu biarlah setiap anak-anak-Mu, kamu dan tempat ini selalu mengingat akan hal itu, bahwa mereka berharga di mata-Mu. Engkau menebus mereka dengan darah-Mu. Biarlah mereka, setiap anak-anak-Mu tempat ini Tuhan, mereka menghargai pengorbanan-Mu itu dengan cara hidup yang benar di hadapan-Mu, dengan cara hidup yang benar, maka mereka sedang menghargai pengorbanan di kayu salib itu, Tuhan Yesus. Dan ketika kami sedang sengaja untuk berbuat dosa, kami sedang menghina darah
Tuhan, setiap anak-anakmu yang di tempat ini terus mengingat bahwa Engkau hadir dalam kehidupan mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka hidup dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Saya persilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Mari kembali kita sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga sudah mengikuti perjamuan kudus-Mu. Kiranya Tuhan, melalui firman-Mu kami bisa diubahkan, kami bisa bersepakat dalam hal yang baik, dan itu semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan siap untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita ibadah satu kali jam 9 ya, jangan datang siang nanti kosong jam. Besok ibadah satu kali karena kita akan ada peresmian gereja kita. Gereja kita namanya GGI Milkor. Oleh karena anugerah Tuhan, gereja kita akan diresmikan. Amin. Kalau tanya gerejamu apa? Gereja namanya apa? Kita keluarga kita namanya Silusi, tetapi rumah kita itu namanya Geraha Mikos, GBI Geraha Mikos. Jadi besok ibadah satu kali, kalian yang punya baju batik pakai baju batik. Kalau yang nggak punya baju batik pakai baju bambang. Kalau nggak punya baju bambang ya baju apa aja. Yang penting kalian hadir semua. Ya. Nanti kita akan ibadah sama-sama. Kita akan kumpul di luar sana, nanti kita baru kita masuk bersama-sama, baru peresmian. Baru peresmian dulu, baru kita bisa begitu. Terus apa lagi? Udah itu aja. Jadi besok jangan sampai datang siang ya. Semua jam 9. Yuk kita bagi diri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami bersyukur pada Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana Tuhan. Tapi kiranya mengingatkan kepada setiap kami secara khusus anak muda tempat ini bahwa kami tidak boleh bermain-main di dalam motivasi kami, di dalam tindakan kami, dalam kesepakatan kami Tuhan. Kami tidak boleh bersepakat dalam hal yang negatif, karena dalam kesepakatan itu Engkau bereaksi, Engkau tertarik, dan Engkau akan bertindak. Kami mendengar, kami tahu dalam kesepakatan yang jahat akan mendatangkan kehancuran. Tapi dalam kesepakatan yang baik, Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, yang mulai hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu juga terus semakin hari semakin memahami, mengerti, dan cara Tuhan dalam mengiringan mereka akan Engkau Tuhan Yesus. Anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang menjadi berkat bagi generasi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, sebelum kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan pulang dari tempat ini. Kiranya anak-anak yang kasih Tuhan, kiranya berkat anugerah dari Allah, kasih daripada Tuhan Yesus akan terus menyala-nyala dalam hatimu, sehingga dimanapun kalian berada, kalian tetap menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan Roh Kudus akan terus menjagai kalian, memberikan kekuatan kepada kalian, akan memberikan kemampuan kepada kalian untuk berkata tidak pada hal yang berdosa, sehingga dimanapun kalian berada,
dalam kebenaran Tuhan, dan malaikat Tuhan menjaga kalian semua, dan diberkatilah seluruh apapun yang kalian kerjakan, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Tuhan berkati bagi kemuliaan nama